Baiklah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membuat jadwal kuliah ya, yang akan saya beri nama tabelnya adalah class schedule ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membuat tabel mahasiswa ya, dan sudah saya isi datanya. Juga ada tabel lecture ya atau dosen ya, sudah saya isi juga datanya. Jadi kalau Anda yang mau mengikuti silahkan diisi datanya seperti biasa menggunakan menu insert begitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah tabel jadwal kuliah ya. Seperti biasa perintahnya adalah kita klik ya, di sini kita klik database-nya DBSC Akad, lalu kita buatkan tabelnya di bawah ya. Di sini namanya saya bikin class schedule ya, class schedule. Nah, ini kurang lebih isinya adalah ya, kurang lebih ada 13 pil ya. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan atau mungkin nanti lebih bisa kita hapus ya. Class schedule ya. Oke, kita create. Nah, ini fungsinya adalah membuat jadwal perkuliahan ya. Jadi tabel ini adalah tabel jadwal perkuliahan ya. Nah, nanti dengan jadwal ini kita akan membuat isi datanya juga ya. Nanti mungkin saya isikan datanya sebagai contoh ya. Baik, sekarang kita masuk ke pil pertama adalah schedule ya, schedule ID. Ini integer ya, seperti biasa ya, seperti biasa tipe datanya adalah integer dan dia AI ya, auto increment ya. Jadi dia sebagai primary key auto increment ya. Lalu untuk berikutnya adalah pilnya course kode ya, atau kode mata kuliah. Course kode ya, ini adalah kode mata kuliah ya, tipe datanya varchar. Saya isi 10. Lalu yang ketiga adalah lecture ID. Ya, lecture ID atau ID dosen ya, ini integer ya. Lalu berikutnya adalah day ya. Day ini adalah hari ya. Di sini kita tipe datanya enum ya. Enum itu adalah pilihan ya. Enum ya, di sini pilihan ya. Kita cari dulu. Nah, ini enum. Nah, ini di sininya kita bisa isikan ya. Sebentar, saya daripada ngetik, kalau tidak salah ada di sini contoh apa namanya, enum ya. Di mana ya bahasa? Kalau nggak salah saya punya di sini ya, tadi itu kalau nggak salah. Sudah nggak ada sepertinya ya. Nah, nanti kita buatkan saja kalau begitu ya, karena tidak ada, jadi kita buatkan saja Monday. Saya pakai bahasa Inggris ya. Monday kutip koma kutip lagi Wednesday
Tuesday dulu. Tuesday ya. Kutip koma kutip Wednesday ya. Kutip koma kutip ya. Tuesday ya, kutip koma kutip ya. Lalu Friday kutip koma kutip ya. Lalu Saturday kutip koma kutip ya. Lalu Saturday sudah ya, Saturday. Lalu Sunday, Minggu ya. Sunday ya, oke. Lalu pil berikutnya adalah start time ya. Ini waktu kuliah, mulai perkuliahan ya. Kita isi tipe datanya adalah time ya, time ya. Lalu end time ya, end time. Tipe datanya sama ya, time juga. Lalu classroom ID, classroom ID ya. Ini adalah ruangan ya, menentukan ruangan. Tipe datanya adalah integer. Lalu capacity ya, kapasitasnya. Tipe datanya juga integer ya. Lalu academic year atau tahun akademik. Ini tipe datanya varchar 9 ya, varchar 9. Lalu berikutnya adalah status sama tipe datanya ini enum ya, milih atau pilihan ya. Kutip aktif ya, kutip koma kutip inaktif, kutip koma kutip ya. Lalu cancel ya, kutip ya. Selanjutnya pil berikutnya adalah kelas tipe ya. Ini untuk menentukan jenis daripada perkuliahannya ya. Tipe datanya pilihan juga enum ya. Apakah perkuliahannya itu adalah face to face, face to face ya, face to face, kutip koma kutip online, kutip koma kutip, sama hybrid ya.
hybrid ya. Selanjutnya adalah created at ya. Ya, jadi ini diisi ketika ada pengisian data, dia secara automatically akan timestamp ya, akan mengisi secara otomatis timestamp. Salah, yang paling atas ya ini. Nah, sama ini juga. Nah, terakhir adalah update ya, ketika di update dia akan merecord ya. Sini timestamp, di sininya current time ya. Oke, ini sudah kita buatkan sebanyak 13. Namanya adalah class schedule atau jadwal perkuliahan ya. Kalau sudah, kita klik save, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah terbentuk satu kelas. Nah, nanti Anda apabila mau mengisikan data ya, Anda tinggal klik aja insert ya, schedule ID nggak usah karena dia automatically ya. Anda tinggal isikan saja di sini kode mata kuliah ya, ID dosennya dan seterusnya ya, kecuali create add dan update add ini secara automatically akan mengisi sesuai dengan tanggal dan jam pada waktu diisi ya, kira-kira seperti itu. Nah, karena ini saya isi banyak, saya sudah menyiapkan satu bahasa SQL ya untuk mengisi data jadwal ya, karena kalau di input satu-satu ini lumayan cukup lama ya. Saya sudah menyiapkan datanya, jadi saya isi melalui bahasa SQL ya. Saya sudah siapkan di sini. Nah, ini ya, menggunakan saya input datanya ya dengan perintahnya insert into ya. Jadi kalau Anda isi seperti tadi di widget atau menggunakan perintah SQL seperti ini, datanya juga bisa ya. Saya isikan di sini contohnya adalah kurang lebih sekitar 40 ya, 40 jadwal kuliah ya. Kita klik di sini, lumayan cukup banyak ya seperti ini. Nah ya, setelah saya isikan ya, langsung di go. Nah ya, ini secara otomatis ya, data ini sudah masuk, kita lihat. Nah, ini data sudah masuk. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat data ini sesuai dengan keinginan ya? Tentunya lumayan sulit ya, kecuali kita menggunakan tool ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh beberapa tool ya. Nanti kita melihat misal contoh ya. Jadi ini jadwal kita sudah terbuat ya. Ini isi datanya sudah saya isi. Lalu ini struktur datanya yang barusan kita buat. Nah, sekarang tinggal bagaimana ya ketika jadwal ini sudah terbuat, saya ingin melakukan filter data atau pengen melihat data sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kalau ini kan ada 25 record ya, di dalamnya itu ada kurang lebih 40 record. Kalau satu-satu seperti ini lumayan cukup melelahkan begitu ya. Maka kita harus pergunakan bahasa SQL. Apalagi kalau seumpamanya ini kampusnya mahasiswanya banyak ya, ribuan mungkin, atau banyak jurusan gitu ya, banyak prodi, sehingga jadwal satu prodi satu jadwal, sementara satu jadwal itu kurang lebih bisa, kalau ganjil itu ya kurang lebih ya kira-kira 6 mata kuliah atau 5 lah, kita anggap 5 dikali 4 ya, kurang lebih 20 mata kuliah gitu ya. Dan mahasiswanya banyak, tentunya panjang gitu ya recordnya ini kalau kita cek. Nah, maka di sini saya sudah menyiapkan beberapa
tool ya, atau bukan tool ya, ini sebenarnya bahasa SQL yang tentunya nanti bahasa SQL ini Anda harus pelajari secara umum atau secara menyeluruh, banyak di tutorial-tutorial lain, karena ini sebenarnya adalah skill keahlian dalam bahasa SQL dalam rangka supaya kita bisa melihat ya data-data sesuai kriteria. Nah, di sini saya ambil contoh nih, misal ini ya yang sederhana dulu. Kita lihat di sini ada klik ya di sini di bahasa SQL. Nah, kita lihat di sini select class ID ini artinya tampilkan schedule ID, hari ya, jam masuk, jam pulang ya, nama mata kuliah dan SKS gitu ya. Ini dari tabel schedule ya, kelas schedule, dan dari tabel kode ya, dari tabel course ya atau mata kuliah. Ini kalau kita klik ya, maka hasilnya bisa kita lihat. Nah, inilah, ini adalah jumlah seluruhnya ya, 40 kalau tidak salah, 40 record ya, sesuai dengan yang kita lihat. Ini penggabungan dua tabel nih, ada tabel mata kuliah dan tabel jadwal ya atau class schedule seperti ini. Lalu kita ambil contoh lagi ya, saya akan ambil contoh lagi, misalkan yang inilah ya. Ini nanti Anda silahkan tentukan sendiri apa yang mau Anda tampilkan dan Anda pelajari bahasa SQL-nya gitu ya. Saya di sini hanya menyampaikan beberapa contoh saja dengan bahasa SQL. Mungkin nanti di pertemuan terakhir saya akan berikan tool supaya Anda tidak seperti ini dalam rangka menyeleksi data ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat bahasa SQL-nya ya. Nah ya, kita baca dulu bahasa SQL-nya ya. Tampilkan schedule ID, hari, jam masuk, jam keluar ya, nama mata kuliah, SKS-nya, nama dosennya gitu ya. Dari 3 tabel nih, tabel kelas schedule, jadwal, tabel mata kuliah ya, sama tabel lecture atau tabel dosen. Kalau kita lihat, nah seperti ini ya. Nah, di sini ada kriteria nih ya. Kriterianya apa? Yang dosennya bernama Dr. Lia Kusuma, begitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, nanti dipelajari bahasa SQL-nya ya. Setelah itu baru diketikkan di dalam bahasa SQL ini. Lalu saya akan berikan contoh lagi gitu ya. Yang keempat misalkan ini, yang kedua saya lewatin sengaja karena masih sederhana ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, kita baca lagi bahasa SQL-nya seperti apa. Tampilkan ID, hari ya, jam masuk, jam masuk, jam keluar, nama mata kuliah, SKS, nama dosen, semester berapa ya. Nah, semester berapa ya. Nah, ini adalah join ini adalah penggabungan dari beberapa tabel ya, dari tabel yang di join ini gitu ya. Jadi pelajari aja bahasa SQL-nya, sehingga nanti hasilnya akan bisa kita lihat seperti ini tuh ya. 40 record ya, Anda bisa lihat mata kuliah ini, dosennya ini ya, sekian SKS gitu. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik lagi nih ya. Kita pergunakan yang berikutnya. Nah, saya misalkan akan saya masukkan lagi, kita lihat lagi bahasa SQL-nya. Nah, ini adalah tampilkan ya seperti tadi, ID, hari, jam masuk, jam keluar, nama dosen, SKS-nya, nama dosennya ya, nama mata kuliahnya ini, nama dosen, semester. Nah, tapi di sini ada where, ada kriteria ya. Nah, ini adalah relasinya. Kriterianya adalah yang semester 1 ya, kita klik ya.
kita klik. Nah, maka yang keluar adalah jadwal kuliah yang hanya semester 1. Seumpamanya misalkan kita mau rubah yang keluar hanya semester 3 saja, ya berarti kan ini dirubah di bahasa SQL-nya. Jadi Anda mesti mempelajari bahasa SQL-nya nih di sini ya. Misalkan saya mau tampilkan yang semester 3. Ya. Maka dia akan keluar yang semester 3 saja ya. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ini adalah jadwal kuliah yang nantinya Anda bisa tampilkan, Anda bisa filter, Anda bisa pilih ya dengan menggunakan bahasa SQL. Dari mana bahasa SQL ini? Nah, tentunya bahasa SQL ini banyak di tutorial-tutorial lain ya yang harus Anda pelajari, sehingga kalau Anda sudah paham bahasa SQL ini, tentunya nanti tidak kesulitan untuk mencari data yang kita inginkan. Ya, kira-kira ini adalah pembuatan jadwal kuliah ya, yang nanti silahkan Anda coba ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya ya, yaitu akan ada korelasinya antara jadwal kuliah dengan tabel-tabel berikutnya begitu ya, kira-kira itu. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.